Terima kasih buat firman-Mu yang menopang kami ya Tuhan. Walau kami berjalan di dalam lembah yang gelap, Kau sertai kami. Melalui sungai yang besar, tidak menghanyutkan kami. Melalui api yang besar, tidak akan menghanguskan kami. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Tuhan kami adalah Tuhan yang besar, yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah iman kami semakin bertumbuh ya Tuhan, semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman-Mu. Kami berdoa segala kuasa iblis setan yang coba mengganggu hati dan pikiran kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan bekerja, menjamah hati dan pikiran kami ya Tuhan, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan. Shalom. Ya baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, saudara, temanya pada pagi hari ini adalah iman dan penderitaan. Kita akan membuka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Temanya adalah iman dan penderitaan. 2 Timotius pasal yang ketiga, kita akan membuka ayat yang ke-10. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Ya. Baik, kita akan membaca. Ya. Ini judul perikopnya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ya. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan ini kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah kau terima dan kau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, nah saudara, temanya adalah iman dan penderitaan. Ya, nah saudara, selain kita mendengar firman Tuhan, iman bertumbuh karena penderitaan yang dialami oleh setiap anak Tuhan. Ya, karena itu saudara dan saya, ya, penderitaan itu justru membuat iman kita semakin bertumbuh. Amin. Ya, saudara, itulah cara Tuhan saudara menumbuhkan iman saudara dan saya. Ya, pada saat kita mengalami pergumulan yang berat, ya, kemudian saudara kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita percaya akan janji Tuhan, maka saudara sesuatu pasti terjadi. Ya, nah saudara, kita bisa lihat di sini, ya, dikatakan firman Tuhan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ya, pentingnya ajaran, doktrin. Ya, ajaran itu doktrin.
Jadi saudara, setiap gereja saudara pasti punya ajaran. Dan ajaran itu haruslah ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, doktrin itu harus doktrin yang benar. Ya, kemarin saudara sudah kita kupas bagaimana kita, saudara, iman kekristenan itu haruslah berdasar saudara pada keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Amin. Nah, saudara dan saya dikatakan firman Tuhan, engkau telah mengikuti ajaranku. Ya, saudara, artinya adalah setiap anak rohani haruslah mentaati saudara apa yang diajarkan. Ya, seperti Timotius. Ya, dikatakan kepada saudara Timotius, ya, Paulus berkata bahwa, hai Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku. Ya, bukan hanya ajaran. Coba saudara, ya, dikatakan cara hidup. Ya, kalau cara hidup dalam bahasa Inggris itu way of life. Ya, jalan hidupku. Ya, kemudian dikatakan pendirianku. Ya, apa itu pendirian? Saudara, pendirian itu adalah saudara tujuan hidupku. Ya, jadi saudara dan saya, kita hidup harus punya tujuan. Ya, nah saudara, di sini katakan imanku, bukan hanya tujuan. Kita tahu bahwa tujuan kita yang utama adalah hidup keselamatan. Itu yang paling utama. Itulah sebabnya diajarkan di gereja ini, saudara dan saya, bahwa selalu pengajarannya mengarah kepada kehidupan yang kekal. Pengajarannya selalu mengarah pada perubahan hidup. Ya, kalau saudara mendapatkan pengajaran dari gereja lain, saudara, yang mengajarkan tentang hal materi lebih daripada perubahan hidup, maka itu bukanlah ajaran Kristus. Amin. Nah, ajaran Kristus, setiap gereja harus mengajarkan bagaimana gereja, saudara, mengarahkan kita pada perubahan hidup. Ya, memang yang namanya perubahan hidup itu adalah proses. Katakan sama-sama, proses. Ya, seringkali saudara, kalau tidak dibentuk lewat penderitaan, kesulitan, kesukaran, manusia sulit berubah. Ya, itu pun ada yang sudah mengalami banyak penderitaan, kesulitan, saudara, masih aja ada yang tidak berubah, masih aja ada yang mengeraskan hati. Ya, nah saudara, bukan hanya itu, firman Tuhan katakan bahwa Paulus katakan, engkau telah mengikuti jalan hidupku, cara hidupku. Ya, artinya apa? Saudara, seorang pemimpin harus saudara menjadi teladan. Ya, baik dalam perkataan, perbuatan, sikap, dan tingkah laku. Walaupun setiap pemimpin itu pasti ada kekurangan, tetapi dia berjuang. Berjuang apa? Berjuang mengalahkan dirinya sendiri. Karena musuh yang paling utama adalah diri sendiri. Bagaimana saya harus berubah? Ya, dan itu nggak mudah. Seringkali kita jatuh bangun, seringkali kita gagal, seringkali kita mengeraskan hati, seringkali kita memakai kebenaran kita sendiri. Saudara, itu musuh kita yang paling utama. Ya, karena itu saudara, diajarkan di tempat ini supaya saudara dan saya, ya, biarlah hidup saudara dan saya mengikuti pemimpin saudara. Amin. Ya, saudara lihat, kalau pemimpinmu selalu fokusnya pada hal yang materi, maka semua jemaat akan berfokus pada hal yang materi, pasti. Dan itu pun saudara pasti tidak mengalami perubahan hidup. Ya, nah saudara dan saya, kita diajarkan bagaimana saudara, ya, penderitaan adalah sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk saudara dan saya supaya iman kita semakin kuat. Katakan sama-sama, iman kita semakin kuat. Sejarah gereja membuktikan bahwa justru gereja di dalam penganiayaan, gereja itu bertumbuh. Sebaliknya, gereja di dalam kenyamanan, gereja itu sudah mulai melenceng. Dia mulai melenceng. Kemudian dia mulai hidup dalam duniawi. Jadi bersyukurlah saudara, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita pasti punya tujuan.
Katakan sama-sama, pasti punya tujuan. Amin. Walaupun memang saudara saat kita diproses dan dibentuk itu nggak mudah, ya sakit. Namun saudara dan saya, Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, dikatakan imanku. Ya, artinya gereja, saudara jemaat harus belajar dari iman gembalanya. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, kalau saya katakan sebagai pemimpin, justru di tengah kesukaran kesulitan hidup ini, kita harus menabur. Saudara, itu kan dari Tuhan. Seperti perempuan janda Sarfat, yang justru dia menabur, dia tidak kekurangan. Amin. Nah, saudara, ikuti contoh teladan, ya, supaya saudara dan saya mengalami kuasa Tuhan. Nah, saudara, di sini dikatakan firman Tuhan, ya, imanku, kemudian apalagi kesabaranku. Contohlah, memang saudara, ya namanya kesabaran itu gak mudah lagi. Betul apa enggak? Kesabaran itu dalam bahasa Inggris tuh long suffering. Long suffering itu tahan biar kiri kanan, tahan menderita apa enggak, saudara? Nah, kalau nggak tahan pasti bawaannya emosi, saudara. Betul apa enggak? Ya, memang nggak gampang, nggak semudah kita membaca, saudara. Tetapi memang kalau kita nggak tahu bahwa tujuan hidup kita dibentuk, kita diproses, kemudian kita dijadikan serupa dengan Tuhan Yesus, kemudian kita menerima hidup yang kekal, itu proses, ya. Setelah kita dibenarkan oleh karena iman kita pada Yesus Kristus, kita yang tadinya berdosa, kita memperoleh pengampunan dosa. Kemudian kita masuk dalam proses yang namanya pengudusan, ya. Nah, di dalam pengudusan itu berbicara tentang api pencobaan. Kita dibentuk, diproses, saudara, dimurnikan, ya, sehingga saudara kita menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, karena itu saudara pasti ada tujuan. Katakan sama-sama, pasti ada tujuan. Ya, menjadi orang yang panjang sabar. Lihat kiri kanan, panjang sabar apa enggak? Ya, seringkali memang kita paling gampang tersulut marah. Gak gampang, saudara. Ngalahin emosi itu gak gampang. Betul? Kadang seringkali kita jatuh bangun, kita berharap kita gak ada apa-apa, kita baik-baik saja. Tapi justru saudara, ya, iman, kesabaran diproses pada saat kita mengalami pergumulan hidup. Amin. Ya. Nah, saudara, seorang pemimpin, ya, kalau di sini ada pemimpin komsel, ya, harus jadi contoh, saudara. Goyang amin sedikit, harus jadi contoh. Ya. Sekarang pemimpin komselnya bukan hanya suaminya, istrinya juga ngikut, saudara. Karena saudara, namanya suami istri itu penopang istrinya, ya, dan itu nggak mudah belajar. Ya, pemimpinnya belajar memperbaharui kehidupan, menjadi contoh teladan walaupun jatuh bangun. Tetapi yang diajar yang di bawah juga mendoakan, ya, ya, saudara. Karena memang di antara kita masih manusia, masih darah dan daging. Kita belum sempurna, masih banyak kekurangan. Semakin kita fokus untuk perubahan hidup, semakin banyak hal yang kita mesti benahi dalam hidup kita. Betul apa enggak, saudara? Ya, umpamanya kalau saudara sudah biasa hidup bersih di rumah, sedikit kotoran aja saudara udah enggak ngelihatnya, udah enggak betah. Betul apa enggak? Ya, tapi kalau udah biasa hidup sembarangan, biasa hidup berantakan, di sana barang, kemudian saudara ada kotoran didiamkan, lama-lama saudara kotoran itu semakin banyak, dia nggak peka lagi. Tapi kalau saudara dan saya terbiasa hidup bersih, terbiasa mau hidup kudus di hadapan Tuhan, sedikit saja masalah itu sangat mengganggu kita. Amin. Nah, saudara mau berubah hidupnya? Amin. Nah, saudara, di sini dikatakan kesabaranku dan kasihku. Amin. Kalau kasih itu tertuju kepada Tuhan, ya, dan kepada sesama, ya.
Dikatakan kasihku dan ketekunanku. Ya, jadi saudara, setiap kita anak Tuhan haruslah bertekun ya. Nah, selain karena ini LCD-nya cuma segini ya, nggak bisa ditayangkan. Coba slide-nya lagi, slide next. Nah ini ya. Nah, selain karena pendengaran akan firman Tuhan, jadi iman bertumbuh dari mendengar firman Tuhan. Tetapi ada dua, bukan hanya bertumbuh dari mendengar firman, tetapi juga dari penderitaan ya. Iman bertumbuh karena penderitaan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, jadi bersyukurlah ya saudara dan saya betul. Nah, belajar dari pesan Paulus terhadap Timotius, kita bisa menghadapi penderitaan ya. Dengan apa? Yang pertama, slide-nya. Yang pertama, ayo dibaca sama-sama 2, 3. Ya, katakan sama-sama. Beriman, tetap beriman, Tuhan sanggup melepaskan. Ya, coba di ayat yang ke-11. Ayo kita baca. 2, 3. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan lepaskan aku dari semuanya. Saudara, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, coba kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Bagaimana pelayanan Rasul Paulus, saudara, pelayanan Rasul Paulus. Ayo di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Yuk. Maaf, Kisah Rasul pasal yang ke-14. Ya. Kita mundur ke-13 ya, ke-14 itu pelayanan Rasul Paulus di Antiokhia di Pisidia, kemudian pelayanannya di Ikonium, dan pelayanan di mana? Di Listra. Ya. Saudara, kalau saudara baca itu bagaimana pelayanan Paulus itu, saudara menghadapi hambatan. Dari mana? Dari orang Yahudi. Sampai akhirnya saudara, Paulus dari pertama dia melayani di Antiokhia di Pisidia, ya karena dia diganggu dalam pelayanannya, kemudian dia saudara berpindah pelayanannya, dikatakan ke Listra, ya, ke Ikonium, ya. Nah, di Ikonium pun saudara, orang-orang Yahudi itu mengganggu dalam pelayanannya, menganiaya dia. Bahkan dikatakan dia pindah lagi ke Listra juga seperti itu. Sampai akhirnya, saudara, kalau kita baca bagaimana Paulus dia dilempari dengan batu. Ya. Ayo di pasal 14 ayat yang ke-19 kita baca ya. Yuk. Sudah ketemu? Kisah Rasul 14 ayat yang 19. Yuk kita baca. 2, 3. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang-orang untuk memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan apa? Dengan batu. Ya, terus lagi. Dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia sudah mati. Saudara, inilah pelayanan Rasul Paulus. Ya, bahkan dikatakan dia dilempari dengan batu. Mereka menyangka bahwa Paulus sudah mati, saudara. Seperti siapa saudara yang dilempari dengan batu? Stefanus. Tapi kalau belum waktunya, Tuhan selamatkan. Amin. Ya. Nah, saudara, mereka menyangka bahwa ia telah mati. Siapa ianya? Paulus. Dilempari dengan batu. Kita lihat itu penderitaannya luar biasa. Siapa Paulus, saudara? Dulunya siapa namanya? Saulus. Siapa Saulus? Dulu dia menganiaya siapa, saudara? Orang Kristen, pengikut Yesus. Tapi Yesus memanggil dirinya menjadi hambanya. Kemudian setelah itu dia percaya Yesus. Sekarang berbalik.
Dia yang dianiaya oleh orang Yahudi. Karena apa? Karena imannya pada Yesus. Jadi saudara perhatikan, kalau kita percaya Yesus, pasti kita bukan mengalami aniaya. Amin. Aniaya secara psikis, ya secara fisik, pasti akan mengalami yang namanya perundungan, persekusi, atau perundungan, atau dibully. Betul apa enggak? Kalau kita sungguh-sungguh, ya, itu anak Tuhan yang sungguh-sungguh seperti itu. Bahkan dari 12 rasul Yesus, mereka semua mati syahid. Namun disitulah gereja bisa bertumbuh, saudara. Ya, karena itu jangan heran kalau kita anak Tuhan mengalami aniaya. Ya, justru iman kita semakin bertumbuh. Ya. Nah, apa yang Paulus katakan, saudara? Yuk kita pelajari sini. Ya. Ayat 20 ya. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, mengelilingi siapa? Paulus. Bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Berarti belum waktunya. Ya, belum waktunya. Nanti waktunya apa? Setelah dia sudah menjadi tua, dia dipenjara dan akhirnya dia dihukum pancung, saudara. Itu sudah waktunya. Ya. Namun kan penderitaan yang kita alami belum sampai seperti itu. Betul apa enggak? Coba lihat kiri kanan. Sampai seperti itu apa enggak? Hanya menyangkut harga diri. Nah, hanya menyangkut gengsi. Belum sampai aniaya. Saudara mau dianiaya? Mau? Ya. Nah, saudara kalau tidak mau mengalami aniaya, saudara harus hidup kudus dan benar. Supaya nanti Yesus datang, kita diangkat. Yang tertinggal, disitulah dia akan mengalami yang namanya masa antikris. Mengalami kesusahan besar, aniaya. Karena itu kita harus sungguh-sungguh. Katakan sama-sama, saya harus sungguh-sungguh. Jangan sampai tertinggal. Colek kiri kanan, jangan sampai tertinggal. Amin. Amin. Bahaya kalau tertinggal. Bisa selamat? Bisa. Tapi ada harga yang mesti dibayar. Apa? Nyawa. Nggak apa-apa hilang nyawa, nggak apa-apa. Yang penting jangan mati kekal. Ya, nggak apa-apa taruhannya. Kalaupun kita tertinggal, kita harus berpegang teguh pada keyakinan iman kita. Ya. Nah, saudara, apa yang Paulus katakan? Ya, ketika dia saudara dianiaya, dia pindah-pindah. Dari dia di Antioquia, di Pisidia, dianiaya. Kemudian dia pindah lagi saudara ke Ikonium, dianiaya. Dia pindah lagi ke Listra, dia dianiaya. Kemudian saudara apa yang dibuat Paulus? Dia kembali lagi ke Antioquia. Luar biasa. Dia takut apa enggak, saudara? Nah, karena di situ banyak juga orang-orang yang menjadi percaya pada Yesus. Nah, apa yang Paulus katakan di sana kepada murid-murid di sana, ya, di Antioquia? Yuk. Ayat 22, kita baca sama-sama. Ayat 22. Sudah ketemu? Katakan amin. 23. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Makanya Paulus bilang, engkau telah melihat imanku, engkau telah melihat ketekunanku, contohlah imanku dan ketekunanku. Amin. Jadi hidupnya itu menjadi kesaksian. Ya. Nah, dikatakan supaya mereka bertekun dalam iman. Terus lagi 23, dan mengatakan bahwa untuk yang keras 23, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Terus kita apa? Katakan sama-sama, kita apa? Harus. Katakan sama-sama, Pak. Harus apa, saudara? Mengalami banyak sengsara. Lihat kiri kanan, udah ngalamin apa belum? Harus mengalami apa? Siapa yang mau masuk surga? Katakan.
Siapa yang mau dianiaya angkat tangan. Gak mau saudara. Gimana mau masuk kerajaan surga tanpa salib? Tuh saudara, gak ada kemuliaan. Jalan Yesus kan disalib dulu, kemudian dibangkit dan naik ke surga. Nah itu jalannya kita juga. Amin. Saudara mau dimuliakan Tuhan? Saudara mau menderita untuk Tuhan? Nah, puji Tuhan. Mau menderita. Jadi kalau saudara dianiaya, diolok, saudara difitnah, wah, karena saudara pengikut Yesus, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalami, dan para nabi semua sudah mengalami. Para rasul sudah mengalami. Bahkan mereka rela membayar nyawa mereka. Untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara kalau menderita dikit jangan putus asa. Baru kekurangan dikit aja udah putus asa. Aduh nggak ada uang nih ya. Lihat yang lainnya pada banyak makan ini, apalagi bulan puasa kan saudara ya. Banyak makan berjejer saudara. Pengen makan tapi nggak punya duit saudara. Wah, karena itu banyak pencurian saudara. Ya, betul apa enggak? Ya, baru kesusahan sedikit aja. Makanya saya bilang saudara sama keluarga kami, ya ada saatnya kita nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa benar. Tapi yang lain nggak tahu saudara. Tapi kita harus memberi. Betul. Karena saya bilang kita memberi, kita nggak memberi, kita kekurangan juga. Lebih baik kita memberi. Amin. Karena hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri. Buat apa? Buat pekerjaan Tuhan. Tapi kenyataannya Tuhan pelihara. Amin. Kenyataannya apa? Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Ya. Ada saatnya aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi nggak ada yang saudara kita kaget. Kekurangan bisa, kelimpahan nggak lupa diri. Kekurangan kita nggak minder, tetapi begitu kita kelimpahan, kita nggak sombong. Amin. Katakan sama-sama, biasa aja tuh, gitu ya. Amin. Biasa aja. Jadi begitu kita kekurangan, lihat orang lain banyak duitnya, kita pernah mengalami juga. Amin. Begitu kita kelimpahan, kita lihat orang kekurangan, ya jangan diam-diam lah, saudara. Mulai kita memberi. Yes. Amin. Amin. Nah, saudara, kalau kita jadi pelaku firman Tuhan, maka saudara, hidup kita pasti berubah. Kita belum bisa berubah kalau kita hanya mendengar. Tapi kalau kita sudah melakukan, hidup kita pasti berubah. Amin. Nah, saudara, dikatakan untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus mengalami apa? Banyak. Coba lihat kiri kanan, banyak penderitaan dari saudara. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kenapa? Supaya saudara nggak betah di dunia ini, supaya kita merindukan tanah air surga. Ya. Ada nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia hati. Itu kalau lagi susah, lagu ini yang paling disenangi saudara. Betul apa enggak? Tapi kalau lagi senang, banyak uangnya, ini lagu yang paling dibenci saudara. Betul apa enggak? Kenapa? Kalau lagi senang udah lupa semuanya. Ya, karena itu saudara, kehidupan itu ada waktu kita nangis, ada waktu kita tertawa. Semua puji Tuhan. Amin. Ya. Yuk kita kembali lagi di dalam Timotius. Ya, saudara, bagaimana kita menghadapi penderitaan seperti yang diajarkan Paulus kepada Timotius. Yang pertama, tetap beriman, Tuhan sanggup melepaskan. Katakan sama-sama, tetap beriman, Tuhan sanggup melepaskan. Amin. Mazmur 34, coba kita baca di sini. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Yuk. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3.
Mazmur 34 ayat 20. 23. Kemalangan orang benar apa? Banyak. Penderitaan orang benar itu banyak. Betul apa enggak saudara? Banyak gak penderitaan saudara? Lihat kiri kanan mukanya saudara. Jangan pepaya lonjong di sini saudara. Ya, jangan tunjukkan di depan manusia. Tapi Tuhan bilang Tuhan dekat pada orang yang hancur berarti apa? Kita mesti tunjukkan kepada Tuhan. Kalau sama manusia enak saudara. Ya sekali dua kali kesian, 3-4 kali enak bosen saudara. Ya, nah dikatakan kemalangan orang benar banyak. Ayo 23. Tetapi Tuhan apa? Melepaskan siapa? Ya orang benar. Melepaskan dia dari semua itu. Ya. Puji Tuhan. Katakan sama-sama puji Tuhan. Nah, bagaimana dengan Ibrani pasal yang ke-11? Ayo kita baca. Belum habis juga nih ya. Nah, ada 2 jenis kemalangan. Ayat 22, kemalangan akan mematikan orang fasik. Berarti orang fasik juga mengalami penderitaan. Ya, saudara ada 2. Ya, kemalangan orang benar dan fasik. Ya. Nah, saudara, tetapi bedanya orang benar mendapatkan apa? Kelepasan. Ya. Coba Ibrani 11 kita bandingkan. Bagaimana dengan di Ibrani pasal yang ke-11? Ya, ini pahlawan iman, saksi-saksi iman. Ya, judulnya bisa diganti dengan pahlawan iman. Ya. Nah, saudara, kita lihat mereka semua dilepaskan. Daniel dari mulut singa, ya, kemudian Sadrak, Mesak, Abednego dari api yang besar. Tapi bagaimana dengan saudara? Ya, ayat yang ke-30. Ayo kita baca. Tapi mereka semua pahlawan iman. Ada yang dilepaskan, ada yang tidak dilepaskan. Ya, kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, Yakobus dipenggal kepalanya, itu murid Yesus ya. Tapi Petrus dilepaskan. Ya. Coba di sini sama ayat 36. Coba kita baca. 23. Ada pula yang diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari dengan batu ya tadi, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kesengsaraan, kesesakan dan siksaan. 38. 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan dalam gua dan celah gunung. Terus, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Sekalipun iman mereka telah memberi kesaksian kepada mereka suatu kesaksian yang baik. 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak sampai pada kesempurnaan. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bagaimana dengan mereka yang tidak dilepaskan, mereka yang digergaji, ya, mereka mati terbunuh, ya. Saudara, firman Tuhan tadi katakan bahwa Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Hidup yang ya, mereka dilepaskan dari maut kematian. Walaupun selama mereka hidup dalam dunia, mereka tetap mengalami aniaya dan penderitaan. Tetapi mereka semua adalah pahlawan iman. Lihat kiri kanan. Pahlawan iman apa bukan? Pahlawan iman. Amin. Mau dilepaskan kek, mau ditolong Tuhan kek, nggak ditolong juga, puji Tuhan. Amin. Ya jangan nanti nggak dilepas. Kok Tuhan nggak jawab doa sih? Kok Tuhan jahat sih? Saudara, puji Tuhan. Yang paling utama Tuhan melepaskan kita dari kuasa maut, yaitu kematian. Karena ada orang yang sakit nggak sembuh, saudara. Bahkan dia mengalami kematian. Tetapi di akhir hidupnya dia sudah bertobat, hidupnya berubah, dia percaya Yesus dan dia diselamatkan. Amin. Ada yang disembuhkan, ada yang saudara dia tidak disembuhkan. Namun dua-duanya menerima hidup yang kekal.
Amin, saudara. Ya. Ya. Ayo kita kembali lagi dalam slide-nya. Kita baca yang tadi sebelumnya. Yuk baca sama-sama 2, 3. Tetap beriman, Tuhan sanggup melepaskan. Amin, saudara. Ya, apapun menjadi persoalan hidup saudara dan saya, kalaupun Tuhan tidak lepaskan kita selama kita hidup dalam dunia, tetapi Tuhan melepaskan kita dari kuasa maut, yaitu kematian kekal. Karena iman percaya kita sama Tuhan Yesus. Seperti saudara, para nabi-nabi, rasul yang mengalami aniaya, bahkan mereka mati terbunuh. Ya, itulah iman. Ya. Yang kedua, terus lagi slide-nya 2, 3. Baca sama-sama 2, 3. Kekristenan dan pelayanan tidak menjamin bahwa kita tidak mengalami pergumulan. Jadi Tuhan gak menjamin saudara dan saya gak punya pergumulan, tetap bergumul. Ya, Ayub bilang apa? Bukankah manusia hidup di bumi ini harus bergumul? Ya. Apa yang dialami Paulus memberi penegasan kepada kita bahwa kekristenan dan pelayanan tidak menjamin bahwa kita tidak mengalami pergumulan hidup. Namun, baca sama-sama 2, 3. Namun ada satu hal yang pasti terjadi, Tuhan sanggup melepaskan dan menolong kita dari keadaan apapun yang menimpa kita. Pergumulan apapun saudara, Tuhan sanggup melepaskan. Amin. Siapa yang percaya saudara? Yes. Saudara percaya Tuhan? Haleluya. Tuhan sanggup pada waktunya. Katakan sama-sama, pada waktunya. Kalau belum, berarti Tuhan sedang memproses iman saudara. Ya, karena itu kita harus tetap terus bertekun dalam iman. Ya. Ya. Yang kedua. Yuk, yang kedua. Ayo sama-sama 2, 3. Ya, kembali dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang kau terima dan kau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Hal yang kedua adalah tetap berpegang pada kebenaran. Katakan sama-sama 2, 3. Ya, ada orang yang gak kuat imannya, kemudian dia ngambil jalan pintas. Ya, kalau saudara diuji dalam hal ekonomi, kita diuji, jangan ngambil jalan pintas. Ya, kita lihat saudara, ada orang yang mencuri, dia nggak jujur, ya, dia tidak bisa bertahan di dalam penderitaannya. Dia ngambil jalan pintas, ya. Bahkan ada orang yang memang saudara meninggalkan imannya, kemudian beralih kepada yang lainnya. Ya, sakit nggak sembuh-sembuh, nggak sembuh-sembuh, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada tetangganya bilang, di sana ada orang pintar katanya, bisa nyembuhkan, saudara. Berarti dia tidak berpegang pada kebenaran. Ya, nah saudara tetap berpegang pada kebenaran. Katakan sama-sama 2, 3. Tetap berpegang pada kebenaran. Ya. Penderitaan biasanya menawarkan kepada seseorang jalan pintas untuk keluar darinya dengan mengandalkan hal lain di luar kebenaran. Ngandelin manusia. Berarti boleh gak saudara? Selalu kan firman Tuhan mengajar kita jangan mengandalkan manusia. Oh, lagi dalam kesulitan dia bisa nolong kita ya. Oh, kita anggap dia orang kaya bisa nolong kita. Begitu kita datang, akhirnya apa saudara? Kita ditolak mentah-mentah. Dan akhirnya kita kecewa. Katakan sama-sama, saya tidak boleh mengandalkan manusia. Sesulit apapun saya harus mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara mau lakukan? Yes. Ya, karena hanya Tuhan yang tahu kesulitan. Amin. Kalau bisa saudara nggak usah cerita sama siapa-siapa. Cerita sama Tuhan. Betul? Ya. Kalaupun ada orang lain yang Tuhan pakai untuk menolong kita, berarti saudara tidak mengandalkan manusia, karena Tuhan menggerakkan dia untuk menolong kita. Amin. Amin. Ya.
Saudara sering mengalami ini. Ada orang yang dimimpikan untuk memberkati keluarga kami. Udah ada 2 orang yang mimpi saudara untuk memberkati. Ya, berarti Tuhan yang suruh untuk memberkati keluarga kami. Amin. Kalau ada orang yang ingat berbelas kasihan sama kita, kita nggak minta apa-apa. Kita nggak ngandelin manusia siapapun. Tapi kalau ada orang yang memberkati dan menolong kita, saudara, itu karena Tuhan yang menggerakkan. Yes. Amin. Itulah kebenaran. Amin. 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 Ya. Tetap berpegang pada kebenaran. Sesulit apapun, saudara, jangan pakai pengertian kita sendiri. Ya, saudara, jangan ambil jalan pintas. Ya, tapi Tuhan mau saudara dan saya tetap berpegang pada kebenaran. Nah, slide-nya lagi terus. Jika kebenaran dari Tuhan betul-betul dipegang dan diyakini, tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan iman kita. Betul gak saudara? Ya. Sadrak, Mesak dan Abednego disuruh menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Yang lain menyembah tapi dia gak mau, walaupun taruhannya nyawa. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego bilang, walaupun Allah yang kusembah tidak sanggup menolongku, namun aku tetap tidak mau menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Amin saudara. Amin. Yang lain gak jujur boleh, yang lain pada berbohong gak jujur, sikut sana sikut sini saudara, tapi kita tetap jujur hidup dalam kebenaran. Amin. Ya. Meskipun berat, memegang dan meyakini kebenaran adalah harga yang harus dibayar agar kita tetap memiliki iman yang teguh pada Yesus. Baca sama-sama. 2, 3. Meskipun berat, memegang dan meyakini kebenaran adalah harga yang harus dibayar agar tetap memiliki iman yang teguh pada Yesus. Saudara mau punya iman yang teguh sama Tuhan? Berpegang pada kebenaran. Contohnya hal yang sederhana tadi, saat dalam kesulitan jangan mengandalkan manusia. Betul saudara? Ngandelin Tuhan. Jangan minta belas kasihan sama orang lain, tapi minta belas kasihan sama Tuhan. Karena Tuhan dekat pada orang yang hancur hatinya. Ya. Hidup dalam kebenaran. Yang Tuhan mau apa? Iman yang teguh. Tetap berpegang pada kebenaran. Percaya walaupun kita belum melihat, namun janji Tuhan ya dan amin. Dia sanggup tolong saudara dan saya. Ya. Contoh iman daripada pemimpinmu, contohlah sikap hidupnya, ya saudara, maka kita akan bertumbuh, ya. Yuk, yang ketiga, yuk sama-sama 2, 3. Yuk kita baca di ayat berikutnya, ya. Ayat 15 kita baca. 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu terus dan menuntun kau pada keselamatan oleh Yesus Kristus, oleh iman pada Yesus. Saudara belajar pengetahuan semua yang di dunia itu pengetahuan, tetapi hikmat itu hanya dari Tuhan. Katakan sama-sama, hikmat itu hanya dari Tuhan. Dunia bisa? Nggak bisa. Makanya Salomo dia berdoa bukan minta kekayaan. Tatkala dia memimpin bangsa Israel yang besar, dia minta Tuhan beri aku hikmat. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan dengan benar. Betul apa enggak saudara? Kan hidup itu adalah pilihan. Kalau keputusan kita salah, maka saudara perbuatan kita yang kita lakukan pun salah. Karena kita terbiasa mengandalkan pikiran kita sendiri. Kita nggak terbiasa merendahkan diri, duduk di bawah kaki Tuhan, minta Tuhan hikmat, jalan keluar apa yang harus kulakukan. Itu sebabnya saudara, apa yang kita lakukan selalu salah, selalu gagal, dan akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Kenapa? Kita nggak ngandelin Tuhan. Kita pakai pengertian kita sendiri. Hikmat itu dari Tuhan.
Katakan sama-sama, hikmat itu dari Tuhan. Maju dari Tuhan. Ya. Hikmat itu didapat pada saat saudara berdoa. Amin. Kalau orang yang gak tekun berdoa, kurang hikmat pasti. Hikmat itu didapat juga melalui firman Tuhan kita bertekun. Sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil bukan berdasarkan hikmat manusia, bukan berdasarkan hikmat duniawi, tetapi berdasarkan hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Itu luar biasa. Banyak masalah persoalan yang bisa kita selesaikan kalau itu datangnya dari Tuhan. Amin. Karena itu seberat apapun, saudara. Apalagi kalau kita menghadapi yang namanya dilema. Buat ini salah, buat ini salah. Atau kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi minta hikmat Tuhan. Yes. Amin. 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 Bagaimana Salomo? Dia memulai memimpin, saudara. Ada dua wanita yang mengakui satu bayi. Karena bayi yang satunya ketindihan, mati. Tinggal mereka serumah dan nggak ada saksi. Sehingga dua wanita itu rebutan, ini bayi saya, ini bayi saya. Kemudian Salomo bilang apa, saudara? Udah belah dua aja. Satu buat sini, satu buat sini. Nah, ibu yang nggak benar itu, saudara, yang berdusta itu, dia bilang, wah, iya itu adil. Setengah buat ini, setengah buat ini. Tapi ibu yang benar apa bilang? Nah, jangan dibunuh, kasih dia aja. Maka hikmat Salomo mengatakan bahwa inilah ibunya Amin. yang tidak menghendaki anaknya mati. Amin. Amin. Nah itu nggak bisa didapat dari pengetahuan dunia. Nggak bisa. Dunia itu nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang rumit dan sukar. Sedangkan hidup itu banyak hal yang sukar, saudara. Pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang kita ambil. Saudara, kalau nggak ngandelin Tuhan, nggak minta hikmat Tuhan, pasti kita banyak kesalahannya. Betul apa enggak, saudara? Tindakan kita gerasak krusuk, saudara. Gegabah. Dan akhirnya kita nyalahkan Tuhan. Oh, saya udah berdoa, saya baru berdoa. Tapi berdoa itu nggak merendahkan diri, nggak minta hikmat Tuhan, tapi kita mau Tuhan itu melakukan apa yang kita mau. Nah itu kan bukan berserah. Amin. Ya. Saudara dan saya, biarlah kita punya hikmat daripada Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan. Supaya apa? Khususnya para pemimpin, kepala keluarga, ya, orang tua, bagaimana menghadapi anak-anak di zaman modern sekarang ini. Gak mudah kan? Betul apa enggak, saudara? Bagaimana mendidik anak-anak, saudara? Dikerasin salah, dilebekin juga salah. Betul apa enggak? Betulnya keras, saudara. Betul, memang betul zaman sekarang. Nggak bisa kita pakai gaya-gaya seperti dulu. Minta hikmat Tuhan bagaimana, Tuhan. Nggak pakai kekuatan kita sendiri. Tapi minta hikmat Tuhan bagaimana ini Tuhan, bagaimana Tuhan, bagaimana Tuhan. Dan itu kan bisa kita dapat pada saat kita merendahkan diri, kita merenungkan firman Tuhan. Ya. Amin. Amin. Ya. Saudara, tetap bertumbuh dalam kitab suci. Firman Tuhan katakan bahwa yang memberi hikmat kepada kita. Yang kedua juga firman Tuhan itu dapat menuntun pada keselamatan. Kenapa bisa menuntun firman Tuhan pada keselamatan? Karena menumbuhkan iman kita. Karena dikatakan oleh iman kepada Yesus Kristus. Bagaimana bisa percaya pada Tuhan Yesus dengan benar kalau kita tidak bertekun di dalam firman Tuhan? Sehingga saudara, pikiran kita disesatkan, iman kita salah, enggak benar. Karena apa? Kita cuma dengar YouTube, saudara. Sedangkan di YouTube itu banyak hamba Tuhan juga enggak semuanya benar. Ada yang pengajarannya benar, ada pengajarannya enggak benar. Semua kita telan mentah-mentah. Sedangkan kita tidak mau bertekun dalam firman Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan dapat menuntun kita pada keselamatan oleh iman pada Yesus Kristus. Katakan sama-sama, oleh iman pada Yesus Kristus. Ingat, kekristenan dari dulu digoyang tentang Yesus. Tapi kita teguh
di dalam Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya. Ayo kita baca ayat yang ke-16. Baca sama-sama. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu? Kitab suci. Tulisan yang diilhamkan Allah. Saudara, kitab suci itu 1500 tahun disusun oleh 40 nabi, saudara. Bayangkan 1500 dengan saudara zaman mereka yang berbeda. Namun saudara, kita lihat mereka menulisnya sama semua. Nggak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. 40 nabi selama 1500 tahun dikumpulkan semua. Kenapa bisa sama? Kenapa bisa sehati? Karena diilhamkan oleh Roh Tuhan. Katakan sama-sama, karena diilhamkan oleh Roh Tuhan. Ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Tuhan, oleh Tuhan. Itu apa? Kitab suci. Ya. Ayo kita baca sama-sama. Memang bermanfaat untuk apa, saudara? Ya, slide-nya dah, coba slide-nya. Untuk apa? Bermanfaat untuk apa? Mengajar. Ya. Terus setelah mengajar apa? Oh, ini loh, kamu salahnya ini. Karena orang kalau nggak diajar dia nggak tahu kesalahannya. Mendidik. Jadi kalau anak muda dididik sama orang tua, ya itu bersyukur. Kenapa? Karena orang tua maksudnya itu baik. Amin. Kalau enggak tahu kesalahannya, mendidik atau mengajar, kemudian menyatakan kesalahan. Ini loh kesalahannya ini. Setelah dinyatakan kesalahannya, maka apa? Dikatakan memperbaiki kelakuan. Berarti saudara ada perubahan hidup di sana. Katakan sama-sama, ada perubahan hidup. Lihat kiri kanan. Kalau orang yang hidupnya bertekun dalam firman, pasti mengalami perubahan hidup. Amin. Colek kiri kanan, mesti bertekun dalam firman. Kenapa? Karena kita ditegur. Ini loh salahnya. Kemudian diperbaiki. Ini nggak boleh. Kamu nggak boleh berbohong. Kamu nggak boleh berdusta. Amin. Kamu mesti hidup dalam kebenaran. Kamu jangan ngandelin manusia. Kamu jangan mudah kecewa dan pahit hati. Mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Ya. Ada maksud Tuhan di balik penderitaan yang kita alami. Ya. Saudara, kita tahu semua itu. Karena hikmat Tuhan menguasai kita. Sehingga dalam bertindak, berkata, bertingkah laku, kita, saudara, tidak pakai pengertian kita sendiri. Tapi kita tahu, saudara, kenapa? Kebenaran Tuhan yang menguasai hidup kita. Kebenaran firman-Nya. Ya. Nah, memperbaiki kelakuan kita. Terus lagi, dan menuntun dan mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Kalau sudah dilakukan, ayat 17. 23. Dengan demikian tiap manusia diperlengkapi. Ya, berarti ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau nggak dipraktekkan nggak akan berubah, saudara. Ya, pada saat kita mempraktekkan firman Tuhan, maka ada perubahan hidup. Lewat apa? Perbuatan baik. Ya, perbuatan baik. Ya, saudara, ini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh saudara mengubah hidup kita. Ya, boleh maju ke depan. Saudara, ingat 3 poin ini. Bagaimana kita mengatasi penderitaan. Sesuai dengan Paulus katakan kepada Timotius, tetap beriman, Tuhan sanggup melepaskan. Katakan sama-sama 2, 3. Siapa yang percaya Tuhan sanggup melepaskan? Amin. Yang kedua, tetap berpegang teguh pada kebenaran. 2, 3. Jangan sampai lupa, saudara ya. Kalau
Saudara praktekkan pasti nggak lupa. Tetap berpegang teguh pada kebenaran. Ya. Hal yang ketiga apa? Tetap bertekun dalam firman. 2, 3, tetap bertekun dalam firman. Ayo kita bangkit berdiri. Kusanjung namamu Yesus. Kusanjung namamu Yesus. Kusembah namamu Tuhan. Engkau layak, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Katakan kembali, kusanjung, kusanjung namamu Yesus, namamu Yesus. Katakan kusembah, kusembah namamu Tuhan. Engkau layak, Engkau layak dipuji, disembah, dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak menerima semuanya, menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup. Kau menerimaku, Kau menerimaku apa adanya. Katakan pengampunan-Mu sempurna, sempurna tidak keribuan. Petugas perjamuan boleh maju ke depan. Katakan kusanjung, kusanjung namamu Yesus. Kami berdoa buat perjamuan kudus ini. Kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Kami menyatu dalam kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Mati bagi dosa dan hidup bagi Tuhan. Berkati perjamuan ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah kuatkan, yang sakit disembuhkan.
akan mengampuni segala dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan menegur dosamu, maka saat ini berdoa, Tuhan ampuni aku. Saudara sebutkan dosanya dan minta pengampunan daripada Tuhan, dan segera tinggalkan hidupmu yang lama, mulai hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Saudara, saya kasih kesempatan kau berdoa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita minum dalam. Kita angkat kedua belah tangan kita. Sungguh ku tak layak menerima. Sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak Tuhan, sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengampunan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pengampunan-Mu itu sempurna ya Tuhan. Meskipun dosa kami merah seperti kirmisi, namun dibuat putih oleh-Mu seperti bulu domba ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu? Hanya dengan puji dan sembah, dan lewat kehidupan yang kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah ibadah kami yang sejati kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya biar firman-Mu Tuhan boleh menguasai hati kami, dan hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tetap percaya, beriman bahwa Tuhan sanggup melepaskan setiap masalah pergumulan hidup kami ya Tuhan. Kami tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
Dan kami mau tetap bertekun di dalam firman-Mu ya Tuhan, yang mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara, pulanglah engkau dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara.